Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk declutter bareng. Mungkin akan ada pertanyaan, katanya minimalis, tapi kok sering declutter? Sebenarnya declutter ini sesuatu yang aku lakukan secara reguler. I declutter as I go. Maksudnya, kalau aku ngelihat ada barang yang sekiranya tidak lagi digunakan secara maksimal, biasanya akan langsung aku sendirikan. Karena manusia evolve kan, berubah entah kebutuhannya, entah ukurannya. Terus aku kadang nerima endorse, PR package, hadiah tanda kasih dari orang-orang dekat. Kadang aku nyewa atau dipinjemin sehingga harus dikembalikan. Apalagi kalau punya anak yang masih dalam masa pertumbuhan, pasti ada masanya sepatu, baju, kecilan ya kan, barang-barang atau mainan yang sudah outgrow dan gak relevan. Ada juga hal-hal yang sebelumnya masih sayang untuk dilepaskan, tapi ternyata tidak digunakan. Jadi tiba waktunya untuk barang-barang ini dilepas. Ini hal-hal yang harus banget dievaluasi ulang karena kalau enggak tanpa kita sadari pasti lama-lama akan numpuk. Ada waktu khusus untuk declutter, biasanya ada momen saat aku kembali dari pergi yang cukup jauh dan lama. Saat kembali ke rumah itu aku punya perspektif yang berbeda akan kebutuhan dan kebendaan. Nah kemarin ini momennya aku pulang ke rumah orang tuaku di Surabaya cukup lama, sekitar 1 bulan karena nemenin bapakku di rumah sakit. By the way minta doanya ya, mudah-mudahan bapak bisa sembuh sehat paripurna. Sekarang aku kembali dan ingin mengurangi jumlah barang di rumah karena satu, aku hanya membawa barang secukupnya aja kemarin ke Surabaya dan ternyata bisa kok dengan barang segitu. Yang kedua, melihat bapak sakit mengubah pandangan kembali tentang kebendaan. Bagaimana benda itu kosong nilainya saat tidak dapat digunakan secara maksimal dan justru akan memberatkan di kemudian hari. Juga bahwa kesehatan itu jauh lebih penting daripada barang-barang. Kalau lagi sakit kayak gitu, barang-barang tuh nggak ada artinya ya kan? Aku bersyukur banget kalau untuk mainan dan perlengkapan anak ini banyak banget aku dikasih lungsuran, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang jadi melebihi kebutuhan, jumlahnya tuh terlalu banyak. Susah untuk menentukan cukupnya, ya kan? Lebih mudah untuk menemukan cukup saat kita punya sedikit daripada kalau kita punya banyak. Tapi di sini kita nggak perlu fokus ke barang dan jumlahnya karena sejatinya decluttering itu bukan tentang sedikit banyaknya barang, tapi untuk mencari cukupnya ada di mana. Buat aku decluttering itu juga adalah momen untuk refleksi supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Aku nggak pernah melabel diriku minimalis banget karena akan sulit ketemu standar minimalis yang sesungguhnya. Tapi hidup itu kan nggak hitam putih ya. Ada grey juga di tengah-tengahnya. Kita bisa mencari sambil berjalan hal apa yang bekerja untuk kehidupan kita. Yang aku usahakan selalu adalah hidup secara sadar, sehingga barang-barang yang aku miliki itu berfungsi dan digunakan secara maksimal. Kecukupan kita itu tergantung dengan karakter, kebiasaan, keluarga, hobi, dan banyak hal lain. Jadi jangan fokus sama jumlah dan barang spesifik apa yang dipunya ya. Terus metode itu kan ada banyak banget. Aku sudah hampir melewati percobaan metode-metode dan untuk musim hidup yang sekarang yang paling cocok ya declutter as I go. Karena sebagai ibu nggak selalu bisa dedikasi waktu 1 hari untuk melakukan declutter satu rumah karena banyak pekerjaan lain yang menunggu. Jadi seperti bisa lihat di video ini, kadang aku juga berhenti untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bersihin dapur, mandiin anakku, dan kalau bisa dikombinasikan dengan hal yang harus dilakukan, misalnya bersihkan dapur. Nah itu sekalian dilihat, sekalian memilah-milah mana yang bisa dilepaskan. Kalau dulu aku menyiapkan 3 kotak, ada yang untuk simpan, untuk dipertimbangkan dan untuk dilepaskan. Nah sekarang aku cuma punya 1 kotak aja. Aku taruh aja di situ. Nanti di waktu terpisah aku pilih mau diapakan aja. Apakah didonasikan, apakah dijual, apakah dirombeng, apakah dikasih ke orang lain, ya kan?
atau dikirim ke pusat daur ulang, atau yang betul-betul nggak bisa ya dibuang. Tapi kalau kalian baru mulai, aku akan sekalian share do's and don'ts berdasarkan pengalaman setelah berkali-kali decluttering. Yang pertama, decluttering itu adalah momen refleksi, dan dari situ kita bisa belajar apa yang kita lepaskan. Kita tahu di kemudian hari kita nggak akan konsumsi lagi gitu. Jadi kita menjadi konsumen yang lebih sadar, yang tahu mana-mana aja yang perlu kita konsumsi dan mana yang enggak. Yang kedua, kalau nggak ada waktu kayak aku ya kan, taruh dulu di satu tempat, terus dipilah lagi saat bisa. Atau ya kalau misalnya ada waktu, bisa dilakukan per kategori. Jadi misalnya di dapur gitu ya, jadi dapur dulu, nanti besok lagi ada waktu lagi di ruang keluarga gitu. Yang ketiga adalah pilih area yang kamu ngerasa paling perlu di declutter, yang paling berantakan, yang paling sering digunakan. Yang keempat adalah declutter secara bertanggung jawab. Jadi jangan dibuang gitu aja. Give the stuff a second life, kasih hidup kedua gitu. Didonasikankah, diberikan,kah, give away kah, terserah. Kemudian yang kelima adalah dengan menyimpan barang-barang yang sebenarnya sudah terasa tidak nyaman, hanya karena sayang atau karena kita terlalu cinta gitu. Jadi ini kita juga pembelajaran untuk bisa melepaskan, seni melepaskan dan detach dengan kebendaan. Yang keenam adalah jangan ngerasa bersalah. Memang normal sih ngerasa bersalah untuk melepaskan sesuatu, tapi jangan terlalu dimakan oleh perasaan-perasaan itu. Lebih baik kita merasa bersalah sebentar daripada kita merasa bersalah terus-terusan dengan menyimpan barang yang kita tidak bisa manfaatkan dengan baik. Selanjutnya, jangan beli-beli storage kalau kita nggak tahu ukurannya. Memang tempting banget ya untuk kita tuh pengen organize ya, pengen sesuatu rumah kita itu lebih rapi. Tapi sebenarnya ini bukan tentang storage, tapi ini tentang bagaimana bijaknya kita menyimpan barang-barang apa aja yang mau kita simpan, dan sisanya itulah yang kita perlu masukkan ke dalam storage. Seringnya declutter belum selesai, tapi kita udah buru-buru untuk belanja kotak-kotak storage yang nantinya nggak kepake juga kalau ternyata ukurannya nggak pas, nggak sesuai sama yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi declutternya selesai dulu, kira-kira barang mana yang sisa, yang mana yang perlukan box, baru kita beli. Yang terakhir adalah nggak usah buru-buru gitu, take your time. Decluttering itu bisa sangat overwhelming, apalagi kalau baru pertama kali dilakukan. Jadi take your time dan jangan buru-buru dibuang semua, atau jangan buru-buru. Terus untuk barang-barang yang lumayan menantang untuk dilepaskan, kalau buat aku tuh ada 5, yaitu memories. Memories tuh kayak foto, postcards waktu liburan, terus pemberian orang tua, pemberian atau hadiah dari orang lain gitu. Yang kedua adalah handmade stuff yang dibuatin khusus sama orang lain untuk aku. Yang ketiga, barang-barang yang yang aku rasa akan digunakan lagi gitu, contohnya baby stuff atau barang anak-anak gitu. Soalnya kalau aku, karena aku belum tahu apakah aku mau nambah anak lagi, jadi kayak pengen nyimpen beberapa barang gitu loh rasanya. Cuma ya harus realistis juga, dan aku ingat aku pernah dikasih tahu bahwa setiap anak itu punya rezekinya masing-masing. Jadi nanti pun anakku, kalau misalnya aku mau punya anak yang ketiga, dia akan punya rezekinya dia sendiri. Yang keempat adalah barang-barang yang dipakai tapi jarang, tapi perlu. Kayak misalnya tripod, baju batik, atau rok-rok batik yang dikasih sama orang tua atau mertua ya kan. Terus yang kelima adalah barang orang lain, dalam hal ini damar. Karena
Damar nggak akan declutter sendiri, yang declutterin tuh pasti aku. Tapi kalau udah declutterin ya kan ada barang-barang yang dia itu nggak mau di declutter, padahal aku tahu barangnya nggak dipakai gitu. Tapi kan kalau hal itu aku nggak bisa kontrol ya. Ya itulah kali ya kira-kira do's and don'ts, beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan. Pokoknya setelah decluttering itu rasanya nagih, soalnya lega gitu, lebih tenang gitu rasanya. Clean space equals to clean mind. Jadi nggak usah overthink, just do it, just start somewhere. Mulailah dari apa yang kalian bisa. So mudah-mudahan ini bermanfaat, and I will see you in the next video. Bye bye.